Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk sahabat-sahabat pengusaha. Anda tergabung ya di dalam course online ya, kursus online. Ini sebagai bentuk apresiasi untuk Anda. Ya, ini Anda yang telah mengambil paket kemitraan bisnis kuliner mendapatkan bonus kursus online ya, langsung dari saya. Saya Coach Ari ya, saya pelatih bisnis yang sudah alhamdulillah izin Allah membina banyak ratusan pengusaha ya, dari mulai UKM sampai yang memang usahanya sudah besar, dari yang bisnis kuliner, bisnis pendidikan ya, bisnis properti, macam-macam bisnis yang sebetulnya pola bisnisnya sama ya. Jadi pola bisnis itu sama ya, tinggal bagaimana Anda praktekkan di bisnis Anda masing-masing. Nah, saat ini kan Anda sudah tergabung menjadi mitra di bisnis kuliner. Nah, pertanyaan Anda, bagaimana caranya saya menjalankan bisnis kuliner? Jadi Anda beruntung sekali ya ikut di dalam kemitraan bisnis kuliner. Ya, ini saya berikan tips ya, tipsnya, triknya bagaimana cara menjalankannya. Baik, saya langsung saja mulai. Jadi kalau bisnis Anda mau laku, apapun bisnisnya, jadi kalau Anda nanti punya bisnis di luar bisnis kuliner yang saat ini Anda jalankan, Anda bisa praktekkan juga ilmunya. Jadi ilmu ini bukan hanya untuk bisnis yang sekarang, bisnis apapun, nah kepake semua ilmunya. Nah, jadi apa yang harus Anda perhatikan kalau Anda mau bisnis? Nah, ada yang namanya bauran promosi. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu marketing mix. Nah, jadi kalau produk Anda mau laku, kalau bisnis Anda mau laku, ya, Anda harus paham marketing mixnya. Anda harus susun marketing mixnya. Anda harus perhatikan satu persatu apakah marketing mixnya benar atau enggak. Jadi ada, saya sebutnya sebagai 6P, ya. Ya, marketing mix. Ini kalau Anda dulu kuliah atau sekolah jurusan ekonomi ya atau IPS, nah Anda belajar nih tentang promosi. Nah, pernah dengar mungkin yang namanya marketing mix ya. Cuman mungkin baru sekarang nanti pahamnya. Nah, waktu itu Anda cuma menghafal, Anda nggak paham. Nah, ada yang menyebutnya 4P, ada yang 5P, tapi kalau saya menyebutnya sebagai 6P. Nah, 6P apa saja? Nah, jadi kalau produk Anda mau laku, bisa Anda mau laku, nah unsurnya itu ini. Kalau ininya benar, ininya bagus, maka insya Allah produk Anda bisa laku. Ya, P yang pertama adalah produk. Ya, P yang pertama adalah produk. P yang kedua adalah place. Nah, produknya itu ya bisnisnya Anda, barangnya Anda. Kalau Anda produk kuliner ya produk kulinernya apa? Nah, gitu produknya. Ya. Yang kedua adalah place. Place ini adalah tempat, ya. Jadi tempatnya, tempat Anda berjualannya. Kemudian yang ketiga adalah price. Nah, price ini apa? Price ini adalah harga, ya, harganya. Ya, P yang keempat adalah promotion. Ya. Nah, promotion ini adalah strategi promosinya, ya. P yang kelima adalah people. Nah, people ini orang yang menjalankan bisnisnya atau nanti orang yang menjaga outlet Anda, ya. P yang keenam adalah pray. Nah, ini yang paling menentukan. Apa maksudnya? Pray ini adalah ibadahnya, doanya. Jadi kalau ininya bagus, produk, place, price, promotion, people bagus, tapi pray-nya bermasalah, nah bisa jadi produk Anda nggak laku. Jadi keenam ini harus jalan di bisnis Anda. Produk, place, price, promotion, people, pray. Nah, ini harus lengkap gitu ya, harus lengkap. Oke, saya bahas satu persatu. Nanti saya bagi beberapa segmen ya menjelaskannya. Nah, saya jelasin dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya jelasin dulu yang pertama. Ya, yang pertama adalah produk. Ya, yang pertama adalah produk. Nah, jadi sebelum bicara yang lain, produk ini yang akan menentukan apakah dagangan Anda laku atau enggak gitu, ya. Nah, ada 3 syarat kalau produk Anda mau laku, ya. Nah, ini boleh salah satunya
Kalau ketiga-tiganya, wah ini bagus banget gitu ya, memenuhi 3 unsur ini. Dan alhamdulillahnya produk yang Anda ambil, kemitraan kuliner yang Anda ambil saat ini, ya, nah itu sudah memenuhi unsur-unsur ini, ya. Nah boleh nanti kalau misalnya ada inovasi lain Anda mau tambahkan, silakan, ya. Contoh apa saja unsurnya produk? Yang pertama adalah the best. Nah, the different. The best, different menjadi yang berbeda. Nah, the best ini menjadi yang terbaik. Different ini menjadi yang berbeda. Nah, atau the first. Menjadi yang pertama. Oke, saya bahas satu persatu. Nah, jadi the first. Jadi produk Anda, lihat apakah produk yang sekarang ini produk yang the first. Artinya orang lain belum pada jual produknya. Nah, jadi kalau orang lain belum pada jual, berarti Anda memenuhi unsur the first. Nah, menjadi yang pertama. Orang lain belum ada yang jualan kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini karena bentuknya kemitraan, daerah ukurannya. Misal contoh Anda ada di satu kecamatan, misalnya daerah Jakarta Timur, kecamatannya Matraman. Oh, di kecamatan itu belum ada yang jualan. Nah, berarti Anda the first produknya, memenuhi unsur itu. Ya. Yang kedua, ya, different. Nah, saya dari bawah nih ya. Different, menjadi yang berbeda. Nah, kalau memang bukan yang pertama, menjadi yang berbeda. Ya. Yang berbeda maksudnya apa? Contoh misalnya dulu sempat rame itu pisang ya, pisang aroma. Nah, terus berkembang piscok meler. Nah, kan piscok meler, lumer apa ya kan? Nah, piscok udah ada belum? Udah ada. Dari dulu yang namanya piscok udah ada. Pisang coklat aroma itu udah ada, ya. Tapi bagaimana caranya menjadi yang berbeda? Nah, kulit lumpianya bentuknya beda, ya. Kemudian coklatnya itu yang biasanya pakai gula sama pakai coklat bubuk. Nah, ini diganti pakai coklat cair. Jadi pas dimakan itu, nah lumer tuh. Nah, itu namanya menjadi yang berbeda. Nah, termasuk produk Anda sudah didesain ya bagaimana menjadi produk yang pertama, di produk Anda yang dimiliki sekarang di kemitraan ini ya menjadi yang different, menjadi yang berbeda. Ya. Nah, kemudian the best. Nah, jadi saya jelaskan ini bukan hanya untuk produk yang sekarang jalan. Nanti kalau Anda punya bisnis lain, nah kalau sekarang kan memang ada enak nih beli kemitraan, ya produknya sudah memenuhi unsur ini. Nanti kalau Anda bisnis lain, ya kalau memang Anda tidak bisa memenuhi 3 unsur ini, salah satunya pun boleh. Oke? The best itu yang terbaik. Nah, kalau Anda produknya kuliner, ya, pastikan rasanya itu yang paling enak. Ya, rasanya yang terbaik, ya. Nah, ini kan apa ya? Kemitraannya kan jual putus ya. Artinya Anda dikasih resep, kemudian Anda lihat videonya, Anda cobain gitu kan. Nah, kalau dari pusatnya itu sudah dijamin enak. Ya, jadi dari pusatnya itu sudah dijamin enak. Nah, tinggal apakah Anda sudah mengikuti petunjuk resepnya, petunjuk videonya ya dengan benar atau enggak gitu. Ya. Jadi pastikan Anda betul-betul ya resepnya benar, videonya benar, rasanya menurut Anda dan menurut orang-orang lain tuh enak. Gitu ya. Karena saya pastikan kalau yang ini ya sudah memenuhi unsur, tapi kalau yang ini karena Anda bikin sendiri di rumah, Anda pastikan dulu. Jadi kalau misalnya nanti Anda sekali bikin jadi sih, tapi kok belum begitu enak ya? Coba lagi, tanya saudara, enak gak nih gitu. Kalau sudah enak baru Anda jual gitu ya untuk Anda launching ya. Nah, ini saya berbicara tentang produk ya, termasuk ketika Anda nanti buka bisnis lain, apapun bisnisnya harus the best, different, the first ya. Kalau nggak dia yang pertama, jadi produk yang berbeda. Seperti tadi piscok dari dulu sudah ada namanya piscok aroma, tapi dibikin jadi piscok lumer gitu. Nah, itu namanya different. The best tuh kalau buat kuliner rasanya paling the best, paling bagus, paling enak, ya. Kemudian, oke. Tadi yang kedua apa, ya? Yang pertama adalah produk, ya. Yang kedua adalah place. Nah, place. Place itu apa? Place itu adalah tempat, ya. Oke, saya pakai warna lain biar terlihat bedanya. Ya, place. Place itu adalah tempat, ya. Jadi kalau produknya saja yang enak, ya, kemudian Anda tidak memenuhi kriteria tempat yang bagus, nah ini juga nggak bakalan laku gitu.
Jadi pastikan tempatnya pun memenuhi kriteria gitu ya. Artinya di situ ada keramaian ya, ada target market yang Anda tuju gitu ya, ada daya beli di situ. Nah, pastikan tempatnya seperti itu. Jadi tempat ini saya bagi dua ya. Ada yang offline ya, ada yang online. Nah, bisa jadi produk yang kuliner yang Anda ambil sebenarnya bisa Anda jual dua pola ya, bahkan tiga ya. Bisa jadi mungkin gini ya. Nah, ini terkait dengan produk ya. Saya jelaskan dulu. Mungkin gini, Anda pertama bisa jual dalam bentuk matang ya. Jadi matang itu Anda buka booth gitu ya. Boothnya Anda buka standing bannernya, kemudian Anda open kitchen di situ, Anda masak di situ atau masaknya dari rumah, tapi Anda buka booth kemudian Anda jual. Nah, ini jualnya dalam bentuk matang, ya. Yang kedua, mungkin bisa jadi produk yang Anda ambil sekarang itu bisa dijual dalam bentuk matang. Nah, kalau ini open booth ya, open booth, ya. Nah, bisa jadi yang kedua, ya, dalam bentuk matang tapi sudah di packaging, tidak open booth gitu ya. Ya, dalam bentuk packaging tapi sudah dalam bentuk matangnya. Nah, ini nanti berbeda place-nya ya, cara penentuan place-nya berbeda. Nah, bisa jadi produk yang Anda buat sekarang ya, yang Anda punya sekarang itu bisa dijual dalam bentuk frozen. Nah, ini kan beda-beda kan kemitraan yang Anda ambil. Nah, bisa jadi dalam bentuk frozen misalnya. Nah, ini kan nanti place-nya mempengaruhi place-nya beda-beda. Contoh, kalau Anda mau jual matang, open booth. Nah, berarti kan itu offline. Ya. Itu offline. Berarti Anda bisa jual di keramaian. Ya. Kenapa keramaian? Karena keramaian akan mengundang keramaian. Contoh misalnya Anda jualan di depan Mart tuh kan ada Alfamart, Indomart. Nah, Anda bisa jual di sana ya. Nah, Anda bisa sewa Alfamart, ya, Indomart, ya, atau di depan sekolah, ya, atau di kampus, ya. Nah, saya pernah punya binaan waktu itu jual makanan ringan di kampus itu, ya, pakai booth, open booth aja yang sama seperti punya Anda. Itu omsetnya di kampus itu bisa sampai 3 juta per hari. Jadi jualannya di kantin kampusnya, ya. Kalau di kantin sekolah gimana, Coach? Ya. Kalau saya sih tidak menyarankan sebetulnya Anda jualan di kantin sekolah. Kenapa? Kalau sekolah itu istirahatnya itu terbatas dan bareng-bareng. Jadi Anda nggak bisa ngelainin dalam bentuk cepat dan bareng-bareng juga gitu, ya. Tapi kalau di kampus, ini kan istirahatnya mereka beda-beda. Jadi arus flow mahasiswanya itu terus berganti gitu ya. Jadi kalau mau ngambil kantin di kampus boleh. Tapi saran saya jangan di sekolah ya. Saran saya jangan di sekolah. Alfamart, Indomart atau Car Free Day ya. Nah, ini Car Free Day. Atau di mana? Di bazar. Nah, ikut bazar misalnya. Kan ada tuh, ada bazar, ada pasar malam juga. Nah, itu Anda bisa jualan di sana ya. Car Free Day kampus ya, di depan sekolah misalnya, atau di Alfamart. Ini kalau ini jangan ngambil kantin ya kalau sekolah ya. Di bazar gitu ya. Oke, apalagi ya kalau di offline itu ya di depan. Jadi kan banyak ya yang di luar Alfamart, Indomart lah misalnya ada rumah makan ya. Nah, mereka nggak jual cemilan nih. Anda izin, Anda kerja sama atau Anda bayar sewanya di depannya. Nah, itu bisa Anda sewa lahan, ya. Nah, sama seperti Alfamart, Indomart. Intinya adalah cari keramaian di situ yang sesuai dengan target marketnya. Nah, ini kalau Anda jual matang yang open booth, ya. Kemudian, bagaimana kalau misalnya saya jual matang nih? Saya bikin matang, kemudian saya packaging. Bisa, ya. Contoh misalnya, ya, yang ibu rumah tangga, Anda punya suaminya kerja. Nah, titip sama suaminya, jualin ke teman-teman kantornya. Anda punya anak sekolah, nah, jualan di sekolahnya. Anda punya anak kampus, jualan di kampusnya. Udah di packaging. Ya, bahkan nanti mereka bisa buka reseller juga gitu. Kalau memang secara makanan awetnya lama. Nah, makanya sebenarnya yang bisa di resellerin itu yang peluangnya besar adalah yang frozen. Kalau memang produk Anda itu bisa frozen, ya. Nah, kalau yang ini nih bisa nih Anda jual dalam bentuk online gitu ya.
Anda bisa, kalau Anda pakai Facebook ya, Anda taruh di Facebook Anda ya, atau misalnya bisa taruh di IG Anda, atau melalui WhatsApp Anda. Sekarang WhatsApp kan bisa update status ya. Update status bisa ya, ganti foto profil, kemudian di blast ya, di WA, itu kan bisa ya. Anda bisa manfaatin ini. Nah, jadi nanti Anda bisa buka reseller tuh. Kenapa? Karena kalau frozen enak. Misal Anda bikin, taruh di lemari es Anda, ya, taruh di freezer Anda, kemudian ada yang beli, nah mereka bisa taruh di freezernya, jadi nggak langsung harus dimakan. Nah, jadi bisa di-resellerkan, gitu ya. Nah, ini terkait dengan place. Nah, Coach, saya jualan nggak laku, gitu. Jualannya di mana? Depan rumahnya banyak orang nggak? Nggak ada, lah nggak ada yang lewat, siapa yang mau beli, gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi, Anda harus jualan di keramaian, dan bisa jadi begini, bisa jadi, tempatnya tuh harus berpindah. Misal contoh, ya, yang namanya penjualan itu selalu apapun produknya. Jadi ada yang namanya mengalami kejenuhan. Jadi biasanya ini biasanya ya. Saya juga punya bisnis, banyak bisnis ya, dan sama mengalami seperti itu juga. Jadi produk nih sudah oke, lagi bagus ya. Kita mulai set ya. Bagus, sampai jualan bagus banget, ya. Ah, nanti ada yang namanya titik jenuh nih. Nah, ini ada yang namanya titik jenuh. Nah, ketika di titik jenuh dia turun. Lama-lama penjualan turun. Nah, kalau Anda sudah lagi bagus-bagusnya kemudian turun. Nah, jangan diterusin. Bukan jangan diterusin produknya, tapi jangan diterusin tempat itu. Anda pindah lokasinya, Anda geser. Kenapa? Bisa jadi market yang ada di situ sudah bosan dengan makanan Anda. Nah, gitu. Apalagi yang namanya cemilan, gitu kan? Rumah makan yang bikin besar aja, kalau sudah bertahun-tahun, ya orang ada pendatang yang baru, dia orang bosan, dia pindah. Apalagi ini. Nah, enaknya, kalau Anda punya rumah makan, Anda investasi miliaran, ya. Ternyata orang bosan. Nah, kalau Anda tutup, berapa ruginya? Itu luar biasa, nggak bisa dipindah kan? Nah, mana ada gedungnya bisa dipindah gitu kan? Diangkat, nggak bisa. Renovasi lagi dan segala. Kalau ini enak. Anda contoh jualan di Alfamart Gang 1. Wah, ini kok turun ya lama-lama ya. Oke, sekarang saya pindah di Gang 5. Nah, jadi Gang 1 besok pindahnya Gang 2. Orangnya itu juga sama, jangan. Jadi Gang 1 pindah ke Gang 5 misalnya, ya. Nah, orangnya cari yang beda gitu kan. Nah, nanti di sini Anda buka market baru lagi artinya. Yang tadinya nggak pernah makan jadi makan di sini. Kalau yang di sini masih loyal sama produk Anda, dia akan samperin kok ke sana. Gitu ya. Indikasinya kalau sudah nggak bagus, Anda pindah tempatnya ya. Jadi tidak ada bisnis yang abadi. Nah, itu nggak ada ya. Yang ada Jaya Abadi itu PT itu ya. Jadi begitu ya. Nah, jadi Anda bisa pindah tempat ya, pindah lokasi. Jadi pengusaha itu nggak boleh cengeng gitu loh. Ya, jangan cengeng, jangan putus asa, jangan cepat nyerah. Lagi jualan bagus-bagusnya tiba-tiba drop penjualannya. Ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Wah, dikerjain nih sama orang nih. Wah, ini diguna-guna sama orang gitu ya. Bukan karena diguna-guna, karena memang marketnya orang yang makan udah bosen. Nah, Anda tinggal pindah ya. Jadi kalau Anda punya bisnis kemudian omsetnya turun, nah tidak ada bisnis yang salah. Bukan bisnis yang salah, tapi Andanya yang salah, Andanya yang nggak paham. Nah, kalau Anda paham, Anda kan bisa pindah tempat. Begitu ya. Jadi triknya, jadi pastikan produknya bagus, oke. Nah, kemudian pastikan place-nya nih. Cara main place-nya begini. Cara main tempatnya begini gitu ya. Pastikan Anda jualan di tempat yang keramaian. Nah, nanti promosinya saya ajarin bagaimana cara supaya ramai. Nanti ketika ramai, dari ramai, tiba-tiba turun. Oh, berarti produknya jenuh. Tempatnya di situ udah jenuh. Anda tinggal ganti di tempat yang lain, mengulangi cara yang sebelumnya. Begitu ya. Kalau Anda produknya bisa di frozen, nah bisa main yang online tuh, Facebook, Instagram, di WA gitu, ya. Baik, nanti saya lanjutkan di segmen selanjutnya untuk P yang lain, ya. Anda pahami dulu produk dan place, Anda terus ulang-ulang videonya, Anda mulai praktekkan, Anda mulai pasang lokasi, ya. Anda mulai petakan lokasinya. Oh, saya mau di mana, ya. Oke, itu dari saya. Ya, nanti lanjut di P selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.